Dan untuk membahas terkait dengan pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran, selengkapnya kita langsung bergabung untuk membahasnya analis politik Indobarometer Muhammad Kodari. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Semoga selalu sehat ya Mas Kodari, nggak ke Hambalang nih Mas sekarang? Amin. Iya ya, kalau lagi di Hambalang nggak bisa siaran sama Iqbal. Oh iya, betul. Siapa tahu untuk memberikan pembekalan begitu Mas Kodari. Mas Kodari, Pak Prabowo kali ini nampak begitu serius ya menyiapkan kabinetnya. Ini kita bisa menyebut ini tradisi baru karena sebelumnya, mohon dikoreksi jika saya salah, saya belum pernah mendengar ada pembekalan sebelum dilantik begitu. Ada pembekalan kali ini hari kedua calon wakil menteri. Nah, urgensi atau menurut Anda ini penting tidak dilakukan pembekalan ini Mas Kodari? Pertama memang Pak Prabowo kan berasal dari latar belakang militer yang notabene sudah punya pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam proses kaderisasi dan team building. Jadi saya kira pada hari ini kita bisa melihat salah satu ciri khas Pak Prabowo sebagai presiden adalah pola-pola pembekalan, pola-pola team building yang sudah relatif baku atau mapan yang beliau terima selama karirnya di militer. Ada dua aspek saya kira nanti yang akan dibangun oleh Pak Prabowo ya. Pertama itu pada alam pikiran atau kepada visi misi, cara pandang, memahami peta persoalan dan situasi dan kondisi global. Kita lihat pada hari ini dan kemarin, tema-temanya itu semua tema-tema yang berguna bagi para pemimpin untuk bisa menavigasi situasi dan kondisi. Jadi disamakanlah persepsi dari para menteri dengan berbagai macam latar belakang ini. Mereka harus paham mengenai komunikasi, paham mengenai artificial intelligence, paham juga mengenai kenapa sebuah negara itu maju, kenapa sebuah negara itu kemudian mengalami kemunduran. Dan kita dengar juga bahwa minggu depan akan ada retret lagi. Kalau hari ini retret Hambalang, nanti ada retret di Magelang ya. Nah yang di Magelang itu saya melihatnya kemungkinan orientasinya itu team building itu. Mungkin nanti ada outbound ya, saya dengar juga nanti ajak keluarga, ajak istri. Jadi ya membangun keakraban lah, membangun chemistry lah antara menteri-menteri yang akan bertugas nanti di kabinetnya Pak Prabowo. Ada dua aspek sih yang menurut saya penting di sana. Pertama, kan ada orang-orang lama ya, dari kabinetnya Pak Jokowi, koleganya Pak Prabowo, ada sekitar berapa tuh, 16 atau 17. Tapi juga ada wajah-wajah baru. Jadi ini perlu dipertemukan wajah lama dengan wajah baru. Yang kedua, ini kan timnya nanti besar, ya, kabinet 100 menteri, katakanlah begitu. Nah, bagaimana kabinet yang besar ini, orang yang banyak ini, nanti bisa bergerak dengan cepat, dengan lincah. Tentunya salah satu kata kuncinya adalah alam pikiran yang sama, mutual understanding yang tercipta di antara mereka. Jadi saya melihat itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kegiatan retret Hambalang 2 hari ini dan kemungkinan minggu depan retret di Magelang. Oke, hari Jumat nanti rencananya ya, tanggal 18 Oktober dari jadwal yang kami terima, Mas Kodari. Nah, kalau melihat dari tema-tema yang dihadirkan baik di hari pertama maupun hari kedua nanti. Nah, ini kan temanya sebenarnya berbeda meskipun ada kesamaan ya antara yang diberikan kepada calon menteri dan calon wakil menteri kemarin. Ada geopolitics, gross domestic product. Kemudian hari ini nanti akan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Ada yang general, tapi ada juga yang spesifik. Bagaimana Anda melihat pemilihan tema-tema ini, Mas Kodari? Kita harus paham Pak Prabowo ya. Kalau cara mudah untuk memahami Pak Prabowo, mudah tanda kutip ya. Siapa bagaimana Pak Prabowo itu. Saran saya baca 2 buku beliau, 3 lah. Yang pertama itu buku tentang judulnya Kepemimpinan Militer 1, yang kedua itu buku Kepemimpinan Militer 2, kemudian yang ketiga itu Paradoks Indonesia. Nah, yang pertama itu isinya adalah tentang pelajaran-pelajaran kehidupan, pelajaran-pelajaran manajerial, ilmu-ilmu kepemimpinan yang beliau peroleh dari orang-orang yang berinteraksi dengan Pak Prabowo dalam sejarah karirnya yang panjang di militer. Pertama itu dengan bekas anak buahnya, kedua dengan koleganya yang seangkatan atau horizontal, kemudian
dari para tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin militer Indonesia. Buku yang kedua itu tentang pelajaran kepemimpinan, strategi bangsa dari berbagai macam tokoh dalam rentang yang sangat panjang ya, sejarah dunia dari zaman kuno sampai zaman modern. Nah, bagian berikutnya dari buku kepemimpinan militer yang jilid 2 itu adalah buku-buku tentang leadership, buku-buku tentang strategi. Jadi kita melihat Pak Prabowo ini sebagai sosok yang baik sebagai pemimpin maupun sebagai militer, dia memetakan dengan lengkap lingkungan, milieu di mana dia berada dan bekerja. Kemudian dia juga membekali diri dengan ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, dan di situ juga kita bisa melihat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami menurut saya oleh para menteri. Pertama, memang Pak Prabowo itu sangat percaya dengan persatuan dan kesatuan. Jadi kita sebagai bangsa hanya bisa maju dan menjawab tantangan masa kini maupun masa depan apabila kita bersatu. Dan itu yang salah satu menjadi dasar saya lihat kenapa menteri Pak Prabowo ini datang dari berbagai macam kalangan ya, dari berbagai macam partai politik. Tidak hanya yang punya kursi di parlemen, bahkan yang tidak punya kursi pun juga diajak ikut serta gitu. Nah, yang kedua, beliau ingin wawasan yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu juga supaya nyambung, Iqbal. Kalau Pak tidak dipahami oleh menterinya, kan nanti dengan kabinetnya adalah satu tim. Pak Prabowo adalah lokomotifnya, adalah pilotnya, adalah pimpinannya. Nah, tentu ini baru bisa berjalan dengan baik kalau anggota timnya punya pemahaman yang sama gitu. Kalau ibarat pertandingan sepak bola, artinya gini, operan bola itu nggak dikasih tahu pun juga sudah tahu bolanya lari kemana, dan kalau pemahaman itu ada, mudah sekali mencetak gol, Iqbal. Mudah sekali mencetak gol, tapi dengan catatan wasitnya ini juga harus bertanggung jawab ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mas Kodari, kalau kita melihat pematerinya, beberapa mungkin sudah ada yang tahu, tapi ada juga beberapa yang tidak familiar. Ada temanya juga misalnya Why Nation Success and Fail, dan juga Doubling GDP in 10 years. Ini cukup spesifik. Ada motivator internasional Mas Kodari, Riyaz Shah di situ, fokus di pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Kemudian kemarin ada Profesor John Mearsheimer, ini dosen ilmu politik. Kemudian ada Ray Dalio, dan juga sampai Smriti Irani dan Ana Moraru. Ini kan menarik ya, di satu sisi cukup spesifik isunya, tapi di sisi lain mungkin masih luas. Jadi kita kan belum dapat bayangan nih sebenarnya dari job description menteri ini nanti siapa saja bahkan yang ditunjuk menjadi menteri, siapa saja yang akan nanti sudah dipastikan menjadi calon wakil menteri. Nah, kalau dari pemateri itu, apakah Anda sudah bisa mendapatkan bayangan, apalagi Anda sudah membaca buku-bukunya, kenapa tokoh-tokoh ini yang dipilih, Mas Kodari? Kalau saya nggak bicara spesifik tokoh pembicaranya ya, karena saya juga belum sempat mengkaji, tetapi dari tema-temanya saya kembali melihat bahwa Pak Prabowo ingin menteri-menterinya itu memahami perkembangan teknologi, memiliki skill-skill dasar yang penting ketika menjalankan tugas sebagai menteri, misalnya soal kepemimpinan, soal komunikasi, juga soal target-target dan posisi Indonesia ke depan. Makanya di situ ada pelajaran mengenai GDP ya. Kita tahu bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi ya, memiliki benang merah di mana mereka semua sama-sama ingin Indonesia menjadi negara maju tahun 2045, dan salah satu kriteria yang diterima ya secara umum mengenai negara maju itu adalah apabila pendapatannya mencapai angka tertentu ya. Kalau tidak salah untuk proyeksi 2045 itu sekitar 30.000 atau 27.000 US dollar lah, sekitar itulah. Jadi sekali lagi menteri-menterinya Pak Prabowo ini kan datang dari berbagai macam background ya. Ada yang akademisi, yang mungkin pintar secara akademik tetapi kemudian kemampuan komunikasi publiknya kurang. Nah, tentu Pak Prabowo ingin bahwa menteri-menteri dengan latar belakang akademik atau latar belakang yang tidak terlalu banyak komunikasi dengan publik juga memahami pentingnya komunikasi publik dan memiliki skill-skill dasar mengenai komunikasi.
Kemudian untuk soal AI, ya, kita tahu bahwa menteri-menteri juga datang dari berbagai macam latar belakang yang belum tentu pernah berurusan dengan artificial intelligence. Gitu. Nah, jadi bagaimana artificial intelligence, bagaimana teknologi informasi bisa dimanfaatkan dalam menjalankan tugas, bagaimana AI itu punya pengaruh terhadap kehidupan manusia, itu yang ingin Pak Prabowo menteri-menterinya memahami. Kan begini, kalau kita bicara menteri-menteri itu kan sebetulnya alatnya Pak Prabowo untuk menjalankan, melaksanakan, mencapai visi dan misi yang ingin dicapai oleh bangsa ini, oleh Pak Prabowo. Jadi tim ini harus memiliki kemampuan bukan hanya leadership, tapi juga komunikasi, tapi juga wawasan untuk menavigasi tantangan-tantangan ke depan, gitu ya. Nah, salah satu program yang saya lihat akan prioritas Pak Prabowo kan biasanya soal ketahanan pangan, ketahanan energi. Itu adalah ini. Ya, kita tahu kita berhadapan dengan tantangan perang dunia ketiga, kemudian juga ini saya tambahkan ya pandemi. Nah, semua itu kan nanti implikasinya kepada soal ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, hal-hal yang ya ini kira-kira disampaikan di Hambalang ini, retret hari ini, Iqbal. Itu semua tantangan-tantangan yang diharapkan bukan menjadi ancaman, tapi bisa dialihkan menjadi keuntungan, begitu ya. Mas Kodari, nanti kita akan lanjutkan ya, usaha jeda. Saya tertarik soal target menciptakan zakon kabinet. Tapi apakah memang hak prerogatif ini ditujukan untuk membuat kabinet yang zakon, atau malah justru hanya untuk akomodatif? Nanti kita akan lanjutkan usaha jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.